Mereka politisi Amerika itu hanya 2 yang tidak Yahudi. Lainnya turunan Yahudi, tapi agamanya beda. Ada satu poin yang perlu disampaikan. Ini penting menurut saya. Orang Palestina itu sampai hari ini tidak diberi kekuasaan untuk mengelola Masjidil Aqsa. Siapa yang mengelola? Yordania. Oh, Yordania ya? Ya, Yordania atas perintah siapa? Atas Inggris. Israel seperti Hitler, ya. Ya, menghitlerkan diri dia. Menurut saya sekarang itu sudah ingin menghabisi etnik Palestina. Dan disitulah nanti Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bangsa Online di mana saja berada, ketemu lagi dengan saya M. Asud Adnan untuk acara podcast Bangsa Online. Kali ini kita kedatangan tamu Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA. Beliau guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dari segi pendidikan, beliau sangat-sangat luar biasa karena pernah kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, lalu juga di mana Pak ya? Di Sudan. Di Universitas Kairo. Di Universitas Kairo. Beliau juga seorang peneliti dan pengamat yang sering bepergian ke Timur Tengah, termasuk juga ke Palestina. Nah, sampai sekarang beliau sangat aktif membaca buku. Tradisi literasi pada guru besar kita ini sangat luar biasa karena beliau selain banyak membaca juga banyak menulis. Dan yang penting lagi beliau pengasuh rubrik tanya jawab agama Islam di Harian Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas soal Palestina yang terus digempur oleh Zionis Israel. Alhamdulillah, opini publik sekarang ini sudah tidak bisa dibendung bahwa Israel sudah dicap sebagai penjajah yang keji dan biadab. Ini bukan melulu persoalan agama, tapi menyangkut juga kemanusiaan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Memang ada propagandis di media sosial, termasuk orang Indonesia sendiri. Tapi dengan kesadisan dan kebiadaban Israel itu sudah tidak mempan lagi kayaknya untuk mengubah atau mewarnai opini. Tempo hari kita tahu ada media di Indonesia, kita tahu rame karena sempat menyebut bahwa serangan dari Palestina itu adalah teroris. Lalu dikecam rame-rame oleh netizen maupun rakyat Indonesia sehingga media itu minta maaf. Nah, sekarang kita lihat media-media yang condong ke Israel atau ke Palestina itu bisa kita deteksi secara telanjang karena bisa kita tonton terutama di media elektronik atau TV. Yang jelas, kasus kebiadaban Israel sudah tidak bisa ditoleransi lagi sehingga semua negara paham walaupun mereka terikat oleh kepentingan-kepentingan. Yang perlu diingat bahwa Palestina ini adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Palestina itu pada tahun 1944, sebelum tahun 1945 yang dideklarasikan atau diproklamasikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, itu Palestina sudah mengakui kemerdekaan Indonesia setahun sebelumnya, yaitu tahun 1944. Karena itu jasa Palestina terhadap bangsa Indonesia luar biasa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Eh, kita mau bicara soal Palestina dan Israel, Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan latar belakangnya negara Palestina, setback ke belakang secara historis. Silakan, Prof. Baik. Jadi itu sangat panjang ya, tapi saya akan mengambil yang paling dekat dengan kita. Jadi wilayah Palestina yang wilayah Israel itu sebetulnya kan tanahnya Palestina. Nah, terus didirikan Israel di situ. Itu mulai dikuasai umat Islam mulai tahun 636 ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua itu menaklukkan Yerusalem sampai ke tahun 1924 ketika penguasa Muslim di Palestina itu silih berganti. Jadi mulai Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, kemudian di situ gubernuran, kemudian Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, Ayyubiyah, dinasti Mamluk, baru Turki Utsmani. Jadi panjang. Nah, dalam sejarah yang panjang itu, orang-orang Yahudi sudah mengalami diaspora. Saya sudah nulis, mungkin nanti bisa ditulis di muat secara bersambung, bahwa diaspora kaum Yahudi itu secara umum detail itu 10 kali pengusiran orang Yahudi dari tanah Yerusalem. Yang mengusir? Yang mengusir Romawi. Jadi pertama ada Yunani sebelum Masehi itu, kemudian Romawi, sampai akhirnya Islam itu mengalahkan Yerusalem itu dari tangan Romawi, bukan dari orang Yahudi. Yahudi sudah hilang, sudah hilang. Mereka sudah tersebar ke berbagai negara di dunia, termasuk yang nanti bersama Rasulullah di Madinah, berada di Irak, berada di Maroko, berada di Tunisia, nah, kemudian berada di Eropa. Karena Eropa itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Maka wilayah Romawi di Eropa Barat, Eropa Timur itu yang paling banyak Prancis, Jerman, sama Rusia. Yang paling banyak. Dan nanti ketika dicetuskan orang Yahudi itu membuat suatu ideologi yang namanya Zionisme. Zionisme itu diambil dari kata Zion. Zion itu adalah gunung, makanya Zion Mount. Kalau bahasa Arabnya Jabal Sohyun. Itu berada di Yerusalem Timur. Nah, itu dulu adalah tempat Nabi Daud atau King David itu membuat istana. Kemudian yang Aqsa menurut keyakinan mereka yang sekarang menjadi Qubatus Sokhroh, menjadi kubah emas itu, menurut keyakinan mereka itu adalah sinagog. Sinagognya orang Yahudi. Lah oleh karena itu mereka itu dengan ideologi Zionisme itu ingin kembali ke sana. Menurut keyakinan orang Yahudi, tanah itu miliknya Yahudi sebagai warisan nenek moyangnya. Nenek moyangnya siapa? Nabi Ibrahim. Abraham. Kemudian teologinya karena disebut dalam kitab Taurat dan disebut dalam kitab Injil dan disebut dalam Al-Quran. Nah, mereka mempunyai landasan teologis yang menurut mereka dia itu tanahnya. Dan tanah itu mereka datang nanti dibantu oleh Inggris. Itu cerita awal. Dibantu oleh Inggris? Iya, Inggris. Karena Inggris yang berkuasa setelah Perang Dunia Pertama. Itu mungkin latar belakangnya dulu. Saya pernah ke Maroko, Prof, tempo hari. Kebetulan saya ke kampung Yahudi ya, itu. Saya tahu. Nah,
orang-orang di sana ketika saya tanya, kan sudah menipis komunitas di kampung Yahudi itu. Iya. Bahkan properti rumah-rumah mereka sudah dijual kepada Iya. orang sana. Saya tanya, loh, orang-orang Yahudi kemana? Pulang ketika mereka ini ke Israel katanya. Iya. Nah itu artinya orang-orang Yahudi itu ada di berbagai negara. Iya. Dan cerita-cerita mereka selalu bermasalah sehingga diusir kan gitu kan. Hanya kebetulan Maroko berbaik hati sehingga menampung mereka. Nah, terkait dengan berbagai masalah ini mengingatkan betapa watak mereka memang kurang baik berarti. Iya, jadi gini, orang-orang di satu sisi mungkin itu tidak baik. Di sisi lain, kalau kita melihat dari sisi kebangsaan, itulah yang mengikat mereka. Jadi mereka itu ketika di Eropa, dia itu merasa dirinya sebagai bangsa Semit. Bangsa Semit itu bahasa lain bahwa dia turunan Sam bin Yafith, ya Samnya Nabi Nuh, kemudian menurunkan ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim itu menurunkan ke Nabi Ishak, Ishak ke Yakub. Nah, Yakub ini yang bernama Israel. Nabi Yakub itu Israel, nama lainnya Israel, nama lain Yakub. Nah, Yakub punya anak Yusuf. Yusuf itulah yang membuat komunitas di Mesir. Kemudian dari sanalah muncul yang disebut dengan komunitas Yahudi. Itu setelah 600 tahun mereka lahirlah Nabi Musa. Nabi Musa inilah yang disebut sebagai bapak nasionalisme Israel. Nasionalis maksudnya orang Yahudi itu walaupun menyebar kemana-mana, mereka menjaga etniknya. Itu baiknya. Jeleknya karena mereka itu merasa turunan Nabi. Siapa kalau orang merasa turunan Nabi itu ada sombongnya. Di sini aja yang turunan Nabi juga sombong. Sombongnya itu dia itu merasa bangsa terpilih. Karena bangsa terpilih dibawa ke Eropa. Nah, di Eropa muncul gerakan antisemit. Antisemit itu artinya anti Yahudi. Karena kalau berusaha mereka itu mengalahkan mengalahkan penduduk lokal. Di Inggris terjadi begitu, di Perancis juga terjadi begitu, di Jerman juga terjadi begitu. Sedangkan nanti ada Nazi, Hitler, itu merasa dia turun Arya, sama-sama etnik tinggi gitu loh. Nah ini sekarang tinggal kuat-kuatan. Nah, jadi orang Eropa itu memang anti Yahudi karena mereka orang Yahudi itu sombong dan tidak mau menyatu dengan bangsa sana. Asimilasi tidak mau, kawin campur tidak mau karena mereka menjaga etniknya. Jadi mereka itu kalau laki patronnya. Jadi kalau orang begitu sekarang itu niru Yahudi. Jadi patronnya laki. Patriarki ya? Ya, patriarki. Jadi jangan sampai wanita Yahudi kawin dengan bangsa lain. Tapi kalau laki-lakinya kawin sama bangsa lain. Itu boleh. Karena kalau perempuannya kawin dengan bangsa lain itu etniknya hilang. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, begini nih politisi-politisi Inggris, terutama Inggris ya, itu mencari cara. Bagaimana caranya supaya orang Inggris terlepas dari Yahudi. Nah, terus mereka juga punya orang Yahudi sendiri, punya ideologi yang namanya Zionisme itu. Ingin kembali ke Bukit Zion, ke kerajaan yang didirikan oleh King David. Nah, akhirnya ini ketemu. Tokoh politisi Inggris ketemu supaya orang Yahudi itu hilang. Orang Yahudi sendiri pingin dia itu banyak punya negara. Disinilah ketemu. Ketika ketemu dan mereka jahat kan ketika di sana di Inggris itu mereka nggak mau. Orang Rusia juga tidak mau, orang Perancis juga tidak mau, dan di beberapa negara. Nah, sedangkan yang di Maroko tadi itu asalnya dari Spanyol. Itu sama nasibnya dengan orang Islam. Dulu di Spanyol itu ada namanya Reconquista. Reconquista itu setelah Katolik menguasai Spanyol dari umat Islam di akhir abad ke-15 itu akhirnya
orang Islam kan diusir. Orang Yahudi juga diusir. Nah, di antaranya karena di Maroko itu muslimnya kuat, ditampung orang Yahudi di sana. Orang Islam itu selalu baik sama orang Yahudi. Toleran. Nah, toleran enggak, memang baik. Itu kalau Yahudi yang asli sebetulnya baik juga. Ini yang Yahudi yang jahat ini yang Zionis itu. Jadi saya juga pernah di Israel itu, di Palestina itu ketemu sama orang Yahudi. Jangan takut, saya Yahudi. Saya bukan Zionis. Oh. Nah, mereka begitu. Jadi kalau yang Zionis ini jahat. Baik yang Zionis memang agamanya Yahudi. Jadi Zionis itu agamanya macam-macam. Nah, termasuk politisi-politisi di Amerika itu mereka politisi Amerika itu hanya 2 yang tidak Yahudi. Lainnya turunan Yahudi, tapi agamanya beda. Agamanya Kristen. Hanya Obama dan Jimmy Carter. Itu yang tidak Yahudi. Lainnya Yahudi semua, termasuk yang sekarang. Etniknya Yahudi. Makanya tidak mungkin mereka itu tidak membantu Israel. Karena mereka Yahudi yang Zionis. Nah, kaitannya dengan Palestina, Prof. Ini kan juga perebutan wilayah, ya kan? Sebetulnya duduk perkaranya di mana? Artinya memang tanahnya Palestina atau gimana? Gini, kita kalau lihat tanah kan itu sudah ribuan tahun. Ketika dulu itu kan hukumnya hukum militer. Hukum militer artinya negara manapun yang menguasai wilayah itulah pemiliknya. Nah, Sayyidina Umar itu kan menguasai wilayah situ melalui penaklukan militer dari Romawi. Berarti wilayah itu dikuasai oleh Sayyidina Umar. Tapi ada ada tanah-tanah yang dibiarkan, tidak dikuasai oleh negara. Dan tentu saja setelah orang Islam mulai tahun 636 sampai 1924 itu berarti kan sudah berubah itu anunya. Pemilik-pemilik lama itu kan sudah menjadi berubah sertifikat sudah tanah itu. Wilayah itu sudah sesuai dengan yang berkuasa kan gitu. Hukumnya itu hukum berkuasa. Bukan suatu negara kalau sudah ditaklukkan itu sudah milik negara yang baru. Nah, kayak kita ini nanti properti kita, properti negara dulu ketika Jepang yang miliknya Jepang. Ketika Belanda yang miliknya Belanda. Kan gitu hukumnya. Tapi masalahnya sekarang kita harus paham itu. Sebetulnya ada yang tidak fair kita. Tidak fair itu begini. Jadi yang namanya negara Palestina itu belum pernah ada sampai hari ini. Yang namanya kekuasaan Islam, iya. Tapi yang namanya Palestina tidak ada. Loh, banyak negara sudah mengakui negara Palestina itu. Ya, itu sebentar supaya kita paham dulu. Jadi negara itu ada setelah nisannya, kebangsaannya itu jelas. Di antara kegagalan Palestina itu tidak bisa mengartikulasikan bangsanya. Jadi ketika dia ditinggal oleh Turki lah yang terakhir ya, oleh Turki. Terus dia itu dikuasai siapa? Dikuasai pemenang perang dunia pertama. Namanya Inggris. Wilayah itu diberi nama wilayah mandatory government. Jadi mandatory government. Memang di situ ada yang namanya mufti seperti yang pernah ke Tubiring itu, Amin Al-Husaini, Syekh Amin Al-Husaini. Tapi itu kan wilayah lokal, bukan negara. Dan negara ini ada, semua negara di dunia di era modern, di abad 20. Itu adalah negara yang diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara yang tidak diakui gitu, tidak dianggap negara. Oleh karena Palestina sampai sekarang tidak bisa mengeluarkan paspor. Sekarang kalau bilang Palestina itu nggak pernah punya negara, apakah Israel punya?
Nah, punya. Dari mana Israel? Legitimasinya itu legitimasi sejarah. Ya seperti saya katakan tadi. Jadi King David, King Solomon, mereka. Kemudian mereka ketika, ini maksudnya kalau diurut ya, sebenarnya saya sudah membuat tulisan kronologis. Jadi ketika menjadi namanya mandatory government. Jadi setelah menang perang dunia pertama, Turki itu kalah. Penguasa Palestina kalah. Terusirlah secara militer ke Turki. Kemudian daerah itu dikuasai oleh Inggris. Nah, Inggris inilah yang memberi kemerdekaan. Itu lah. Sekarang bagaimana negara lain, apalagi PBB mau mengakui Palestina? PBB itu ada hak vetonya Amerika dan seterusnya. Enggak, belum, sebelum ke situ. Sebelum ke situ dulu. Biar paham. Hukum penjajah seperti kita itu. Negara di dunia yang tidak dikasih merdeka oleh penjajah itu hanya Indonesia. Yang lain itu dikasih semua. Iya, kalau itu. Ya. Sekarang siapa yang ngasih Israel? Yang ngasih Israel itu Inggris. Karena wilayah itu sudah dikuasai oleh Inggris. Yang saya sebut sebagai mandatory government. Nah, waktu itu kan berdasarkan perjanjian Balfour, kan gerakan Zionis itu kan bukan hanya sekarang, mulai abad ke-17 itu Zionis itu. Baru ada perjanjian Balfour tahun 1917 ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Perjanjian Balfour itu memberi kemudahan karena wilayah ini sudah dikuasai oleh Inggris, belum dikuasai sebetulnya, masih perang, tapi resminya kan tahun 1918. Turki sudah kalah, maka itu sudah dikuasai oleh Inggris. Nah, terjadi keributan, orang Palestina tidak mau supaya orang Yahudi itu jangan sampai migrasi ke sana besar-besaran. Tetapi akhirnya terus dipermudah oleh Inggris. Inggris yang paling bantu itu. Bantu datangnya orang Yahudi, orang sekarang yang jadi pemimpin di mana? Di Israel itu tidak ada yang kelahiran sana. Itu kelahiran Eropa semua itu. Nah, gitu loh. Kemudian sampai di sana mereka sudah mengatakan ini sudah besar, terus Inggris ngasih merdeka. Sebetulnya yang ngasih itu dua, ke Palestina iya, ke Inggris iya, ke Israel iya. Tapi dengan komitmen dibagi 53-47%. Kalau dikasih juga ke Palestina berarti kan negara Palestina ada. Iya, tapi yang Palestina yang nggak mau. Gitu loh. Nggak maunya kenapa? Nah, karena mereka menurut orang Palestina, wilayah Israel itu tidak ada dalam peta. Nah, tidak maunya. Jadi 14 Mei tahun 1948, PBB waktu itu ya PBB ya, sudah PBB itu memberi apa yang disebut dengan solusi dua negara. Yahudi dikasih, Palestina dikasih. Dengan komposisi 53-47. 53 diberikan ke Israel, 47 diberikan ke Palestina. Menjadi negara damai, saling bertetangga. Palestina tidak mau. Nah, secara de facto Palestina itu punya wilayah, punya warga bangsa, iya kan? Iya. Itu berarti ada teritorialnya kan gitu loh. Ya ada, teritorialnya ada. Hanya persoalannya tidak mau. Andaikan mau, itu ada namanya resolusi PBB nomor 242. Nah, kalau itu kan soal kembali tadi soal pengakuan saja kan, bukan berarti Palestina itu tidak punya negara. Karena negaranya wilayahnya wilayah Palestina. Di tanah yang menjadi negara adalah Israel. Nah, Israel ini kan pendatang baru. Ada, hanya problemnya kenapa andaikan kalau itu kan kita mikir sekarang. Kalau sekarang mikir seperti itu sekarang, tapi dulu lambat. Mestinya waktu itu Palestina menerima solusi dua negara.
Tapi nggak mau karena di belakangnya ada negara Arab. Negara Arab ingin perang. Oke, perang. Dan sepanjang perang itu nggak pernah menang. Arab itu nggak pernah menang. Tidak hanya Palestina. Karena wilayah yang misalnya Syria, dataran tinggi Golan, itu diambil oleh Israel. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Kemudian Lebanon Selatan. Itu tanahnya siapa? Tanahnya Lebanon yang diberi oleh Prancis. Kemudian dari Prancis. Nah, ini kemudian Mesir. Mesir wilayah 2 provinsi dikuasai oleh Israel dalam perang 67. Nah, persoalannya Prof. Kiai, tanah itu sebetulnya tanahnya siapa yang ditempati Israel maupun Palestina itu? Itu jelas bahwa tanah itu adalah tanahnya bangsa Palestina. Dan Israel datang ke situ itu setelah tanah yang klaim mereka itu, setelah tanah itu sudah dikuasai 2000 tahun atau 1800 tahun. Tanah itu sudah didiami, dikuasai oleh Palestina. Jadi kalau lihat dari sisi situ, dari tinjauan historis, tanah ini adalah tanahnya Palestina. Bukan kembali pada zaman Daud, zaman Nabi Sulaiman, bukan itu. Karena sudah mulai tahun 636. Terus itu orang Arab itu semua yang berkuasa. Kita berangkat dari situ. Ya. Jadi Israel, orang Yahudi datang itu pada abad 18 dengan cara membeli. Jadi kalau status tanah, maka sebetulnya Israel itu berdiri di atas tanah Palestina, atas bantuan Inggris. Sekarang atas bantuan Amerika, tidak mandiri. Lah, yang Palestina ini adalah berjuang untuk mengembalikan tanahnya. Hanya untuk di era modern, karena harus terikat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin yang lebih realistis, memang ada perjuangan jangka panjang. Jangka panjangnya itu adalah bagaimana sebetulnya tanah ini diambil semua oleh Palestina. Tapi kayaknya kan tidak mungkin. Maka harus realistis. Nah, realistis kedua itu ketika dibagi dua yang disebut two state solution, solusi dua negara, itu mestinya diterima. Tapi real tidak diterima, milih perang. Nah, sekarang tinggal 15% dari 47% yang diberikan waktu itu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang kalau mau realistis, mau dalam waktu cepat misalnya, sekarang momennya itu bagus. Karena negara Uni Eropa itu sudah mendukung, harus diberi. Persoalannya sekarang tergantung pada rakyat Palestina sendiri. Apakah realistis dengan menerima tepi barat dan Gaza sebagai negaranya? Atau memang merujuk lagi ke ingin mengembalikan 47 dulu. Dan Israel yang tidak mau. Kemudian apalagi terus mau semuanya. Nah, di sini perjuangan itu, saya kira perjuangan itu kan harus bertahap kan. Saya kira kalau perjuangannya sekarang diterima secara real, kalau ini diterima secara real, dalam waktu dekat, mungkin 5 tahun ke depan, Palestina sudah merdeka. Tapi kalau itu tidak diterima, itu masih panjang. Baik. Untuk bisa menerima yang 47%. Tapi poin utama tadi bahwa tanah itu miliknya Palestina. Miliknya Palestina. Baik yang di tempat Israel maupun Palestina sekarang. Iya, miliknya Palestina. Karena mereka kan ada itu. Orang Yahudi itu kan baru ke sana itu abad ke-19. Sebelumnya rentang waktu dari tahun 603 ini sekian kan sudah ada orang Yahudi itu hilang, sudah kemana-mana. Ya, termasuk yang tadi di Maroko. Iya. Itu kan sekarang yang berkuasa di Israel. Sekarang ini. Iya. Mulai dari Perdana Menterinya, tidak ada yang kelahiran sana.
Itu kelahiran Eropa semua. Tidak ada. Ya kita lihat nanti misalnya Benyamin Netanyahu lahir di mana, kan ketahuan. Itu menunjukkan bukan tanah airnya. Ya berarti nggak punya tanah air ya? Ya memang asalnya nggak punya tanah air, hanya dibantu oleh Inggris. Karena bonekanya Inggris sama ya. Itu dulu Inggris, sekarang Amerika. Ya. Ada satu poin yang perlu disampaikan. Ini penting menurut saya. Orang Palestina itu sampai hari ini tidak diberi kekuasaan untuk mengelola Masjidil Aqsa. Siapa yang mengelola? Yordania. Oh, Yordania ya? Ya, Yordania atas perintah siapa? Atas Inggris. Pesan ke Israel, ini yang ngelola Masjidil Aqsa adalah Yordania. Jadi Raja Yordania itu. Walaupun kalau masuk ke sana kan harus ada visa kan. Tapi mereka biasa. Nah ini yang tidak dipahami oleh. Letak Yordania dengan Aqsa? Ya 100 kilo. Jalan Yordania itu di mana di perbatasan ya. Kalau ke Amman ya sekitar 120 kilo. Kira-kira. Itu kebijakan Inggris berarti? Inggris. Dan Israel kan yang mengasihi Inggris. Ya nggak berani. Sampai hari ini nggak berani. Inggris. Dan wilayah Aqsa itu masuk ke kementerian namanya di Yordania itu Wuzaratus Syu'un Muqaddasat Islamiyah. Kementerian urusan kota-kota suci Islam. Nah, itu diantaranya adalah Aqsa. Jadi yang mengangkat imam, kalau ada pengajian segala macam, pendidikan di Masjidil Aqsa itu Yordania, bukan Palestina. Berarti ada 3 negara yang. Iya, tapi polisi yang menjaga di dalam itu Palestina. Tapi Palestina pegawainya Yordan, bukan pegawainya Israel. Pegawainya Yordan. Berarti di situ nggak ada tentara Israel? Jadi selisih 20 meter. 20 meter itu, jadi gerbang itu yang bagian dalam itu polisi Palestina, yang di sana Israel di belakang. 20 meter anunya. Itu kan yang membangun temboknya itu kan Sultan Sulaiman Turki abad ke-16. Ya, abad ke-16. Nah, itu yang terjadi. Ini menurut saya ini saya. Mestinya Palestina itu dilatih untuk mengelola masjid. Karena nanti itu kan kalau orang Palestina kekeh itu harus ibu kota kami. Ya paling enggak ya dianu lah. Ya Yordania juga memberi angin lah pada orang Palestina. Kasihan juga. Bayang itu dananya besar itu. Dananya maksudnya orang bantu dari berbagai negara, orang datang ke sana ngasih sedekah misalnya. Itu orang Palestina enggak. Tidak ngelola itu. Yang ngelola adalah Yordania. Artinya dana itu masuk ke Yordania? Iya, masuk Yordania. Ya kan sedih kita. Enggak, saya kadang-kadang bisa menangis itu. Jadi orang dihina lah di negerinya sendiri. Direndahkan ya? Direndahkan. Bayangkan mestinya kan dia yang punya tanah. Kenapa kok harus diberi ke Yordania? Karena ini perhatikan, karena dia diberi Inggris. Nah, Yordania ini dulu ayahnya Sharif Hussein ayahnya Raja Abdullah itu pro Inggris ketika Perang Dunia Pertama. Terus negara yang sana kan kalah sama Abdul Aziz yang Mekah. Maka Sharif Hussein gimana kok saya? Ya sudah jangan khawatir, anakmu Abdullah tak kasih Yordania, negara Saipat, terus mengelola Aqsa. Oh ini Sharif Hussein yang penguasa Mekah. Iya. Itu dulu kan pro Inggris. Iya. Pro Inggris. Ya kita jangan dibalik-balik lah. Itu pro Inggris itu. Kan kita kalau di sini isunya Abdul Aziz katanya yang pro Inggris. Enggak, setelah menang baru Inggris kan tahu siapa yang menang ini. Ya akan menang. Ya, enggak ya setelah menang baru Inggris itu pro ke Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman ini. Artinya dua-duanya sama orangnya Inggris ya akhirnya. Ya akhirnya iya. Tapi akhirnya kan yang terlempar kan Sharif Hussein. Sharif Hussein terlempar, bahkan dia hidupnya terakhir itu sangat menderita, walaupun anaknya dijadikan raja di Yordania. Anak yang satu menjadikan raja di Irak, tapi mati masih muda.
Nah, itu Inggris semua sih ngatur. Enggak, jatuhnya Syarif Hussein dari tahta kerajaan itu apa juga karena Inggris atau Inggris nggak bisa bantu atau gimana? Ya dia itu kan perang, Inggris itu menyalahi janji. Jadi dia dalam tanda petik, kalau dalam politik ya, dia khianat terhadap Sultan. Sultan Abdul Hamid di Turki. Tapi yang terakhir itu Sultan Wahiduddin namanya. Jadi Sultan Turki terakhir. Nah, sebelum dijatuhkan oleh Kemal Atatürk. Dan Turki tidak tahu bahwa ini main mata dengan Inggris. Kalau enggak ditangkap dia. Yang Syarif Hussein. Iya, Syarif Hussein itu. Jadi yang Syarif Hussein ini yang nggak taat ke Turki. Dan dilalah kok Turki kalah. Sudah dijanjiin oleh Inggris kalau menang Yordania di wilayah itu akan diberikan ke Syarif Hussein semua. Arab itu kecuali Mesir akan diberikan. Ada perjanjian surat menyurat itu janjinya seperti itu. Tapi ternyata kan Inggris nggak bodoh, Inggris itu yang namanya penjajah. Akhirnya yang bantu kami itu bukan hanya kamu, yang bantu saya adalah Prancis. Akhirnya Yordan diberikan ke Inggris, Yordan Syria diberikan Prancis, Lebanon Prancis, Irak Inggris. Nah, maka yang ini diberikan oleh siapa? Syarif Hussein Yordania itu karena dia wilayah mandatory government itu sama dengan Palestina itu diberikan ke Yordania. Maka orang karena sana ada Israel dikasih kan. Nah, ini PBB semua juga, tapi Inggris yang memberi. Nah, maka orang Palestina sampai sekarang orang Palestina yang ada di Yordan itu 70%. Banyak ya. Banyak. Dan menurut orang Yordan, ya kita perlakukan sama. Oh iya, terus kalau kebanyakan sama 70%. Mayoritas. Iya, mayoritas. Tapi kan nggak punya negara. Itu Yordan itu. Negaranya ke sana. Itulah. Itu Timur Tengah itu kayak gitu. Dan kita NU ya. NU dulu kan ada Komite Hijaz. Itu apa artinya? Pro Syarif Hussein. Jadi karena NU itu Syarif Hussein. Berbagai madhab itu diakomodasi kan. Diakomodasi ya cuman Syarif Hussein itu. Tapi politiknya pro Inggris. Dan yang Syarif Hussein. Iya, Syarif Hussein itu dan akhirnya kalah. Itu ceritanya. Nah, kompensasinya karena kalah bukan kalah ya, dia dikhianati. Terus dia ngerengek ke Inggris. Kok saya ini Mekah sudah hilang dikuasai oleh Abdul Aziz. Madinah juga hilang dikuasai oleh Abdul Aziz, oleh Amir Abdul Aziz itu. Terus saya dapat apa? Sudah jangan khawatir. Kasihlah Yordan. Negara Saibet. Tapi strategis karena cerita negara-negara sana itu dulu cerita para nabi tadi di situ. Ya walaupun sedikit ya nggak apa-apa ya diterimalah. Makanya di Yordania itu ada Masjid Hussein namanya. Masjid Hussein itu memang ada Raja Hussein. Cucunya ini jadi Abdullah punya anak Tolal punya Raja Hussein punya anak Abdullah kedua yang sekarang itu punya miniatur Makkah Madinah dan Aqsa itu di Amman. Itu sebagai konsekuensinya. Nah, maka semua administrasi segala macam ini banyak orang nggak tahu ini bahwa itu yang ngatur Yordania, orang Palestina tidak. Ya kasihan. Ya betul. Namanya Wuzarus Su'un kalau kita ambil di internet. Wuzaratus Su'un Al-Muqaddasat Al-Islamiyah. Jadi sana yang ngatur keamanan segala macam Yordania. Jadi nanti paling protes kalau ada Israel melanggar masuk Aqsa itu Yordania. Yang mau nggak terima. Jadi kita kadang-kadang hoak banyak. Katanya di sana ada listrik di Aqsa, nggak berjalan sampai sekarang. Kemarin masih saya dikirimi video tanggal 24. Hari apa kemarin? Jumat tanggal 24 sebelumnya. Nah, itu mereka soalnya hanya sepi. Karena orang yang ke sana
Nggak ada. Saya mestinya kan ke sana saya tanggal 25 kemarin. Mestinya. Tapi karena ada perang ya sudah ditunda. Baik, sekarang begini Bro. Saya baca tulisan Prof. Kiai itu ada 5 poin ya kemarin yang di itu. Nah, itu kan jelas sekali itu. Coba apa aja itu? Nah, itu umumnya masyarakat Indonesia berpikiran seperti itu. Ya, tapi itu kan fakta juga. Iya, fakta. Berpikiran seperti itu. Ya, apa saja itu? Yang pertama, bahwa wilayah itu adalah wilayah Palestina. Geografis Palestina dan dikuasai oleh umat Muslim mulai tahun 636 sampai 1924. Yang sekarang ditempati Palestina. Ya, yang sekarang ditempati Israel. Nah, itu satu. Nomor 2, menurut orang kaum Muslim, wilayah itu adalah wilayahnya umat Islam. Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi naik ke sana. Nah, maka wilayah ini harus dipertahankan sampai mati. Itu menurut pengertian kaum Muslim. Jadi kemudian Israel pendatang baru. Oleh karena itu harus diusir. Nah, harus diusir dan tidak ada lah peta ini. Nah, orang yang berpikiran seperti itu memang umumnya orang berpikiran seperti itu. Tapi persoalannya kita itu perang. Mulai perang ketika kita memilih perang, orang Palestina, orang Arab memilih perang, sampai hari ini itu tidak pernah menang. Selalu kalah. Dan walaupun kalah, selalu ngaku menang. Nah, ini problemnya. Jadi andaikan, dan ini sensitif. Sensitifnya itu kalau orang berubah dari pendapat yang seperti yang saya kemukakan, itu dibunuh. Itu pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Raja Abdullah. Raja Abdullah itu Raja Yordan. Abdullah itu anaknya Syarif Hussein. Syarif Hussein itu penguasa Mekah dan Madinah sebelum Abdul Aziz, sebelum Saudi Arabia. Nah, penduduk Yordan itu kan 70% orang Palestina yang terusir itu. Dia itu bilang, Raja Abdullah itu dapat Yordan dari mana? Dapat dari Inggris. Raja Abdullah itu bilang ketika tahun 48 itu ada resolusi 242 itu PBB supaya orang Palestina menerima. Soal nanti kita memperjuangkan wilayah nanti setelah punya negara. Tapi orang Palestina itu kekeh Israel harus dihilangkan dari muka bumi. Itu Yasser Arafat juga begitu. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia pidato di Yerusalem di masjid di Aqsa itu, dia ditembak oleh orang Palestina. Yang menembak orang Palestina mati. Itu memang sensitif. Jadi tidak mengukur kekuatan. Persoalannya yang benar siapa? Nah, ya. Sekarang mestinya kalau saya ya, mungkin saya salah. Tapi mestinya itu diterima. Diterima menjadi negara. Kalau negara diakui oleh PBB. Itu pertimbangan politik apa pertimbangan objektif? Karena begini, Bro. Secara fakta-fakta yang tadi sudah dijelaskan ya, termasuk betapa orang Israel itu semburat di mana-mana kan, di berbagai negara. Baru ketika mereka mendirikan negara Israel, balik itu kan. Itu artinya kan selama ini memang Palestina yang eksis di situ sebetulnya. Sebetulnya ini kalau itu kita tidak membantah iya. Tetapi kalau perang dan perang ini yang menentukan kita merdeka itu ditentukan oleh penjajah. Ketika penjajahnya Inggris, dia memberikan juga kepada Israel dan memberikan kepada Palestina dan Palestina tidak mau menerima, itu kesalahan. Menurut saya. Mungkin saya salah. Buktinya bahwa itu kesalahan, sekarang itu yang dituntut oleh Palestina sekarang itu
Israel supaya tarik mundur dari wilayah yang dikuasai, yang dulu sesuai dengan pemberian PBB itu, tarik, maka akui Palestina sebagai negara merdeka. Israelnya yang nggak mau. Loh, dulu kamu itu milih perang, terus sekarang kita disuruh Israel sekarang tinggal berapa? Gaza sama tepi barat itu tinggal 15%. Dari 47% yang dulu deklarasi PBB. Nah, itu yang problem. Jadi sekarang misalnya merdeka, realistis ya, hanya dikasih Gaza dan dikasih tepi barat. Itu tinggal 15%. Nah, maunya yang orang baik Hamas atau Fatah, Israel ini mundur semua. Ya nggak mau Israelnya. Karena sudah milih perang. Nah sekarang ini kalau nggak, ya mudah-mudahan tidak. Israel itu kalah. Ini kalau enggak, Gaza itu diduduki. Karena perang. Alasannya untuk mengejar Hamas. Hamas, sumpahnya Israel kan begitu. Adalah menghampai Hamas habis. Nah, jadi kita itu tidak mengatur strategi yang cerdas. Menurut saya ya, mungkin saya salah. Andaikan itu diterima, sekarang itu mungkin merdeka ya. Tapi maukah orang Palestina menerima hanya 15% dari deklarasi PBB bahwa Palestina mendapatkan 47%? Apa mau? Kalau mau realistis, sudah selesai. Di mana-mana sudah ada duta besarnya. Tapi apakah mau? Saya kira Hamas gak akan mau. Mungkin kalau Fatah bisa mau. Tapi Hamas gak akan. Mau perang aja. Nah, Palestina, ya kembali lagi, Palestina kan punya duta besar di mana-mana kan. Berarti ini kan diakui bahwa itu representasi negara. Iya, tapi kan nggak diakui PBB. Loh, PBB seperti saya sampaikan tadi, PBB itu karena pro Israel ya pasti, apalagi yang berkuasa di Amerika kan selalu orang Yahudi. Ya masalahnya kan begini, kalau kita menjadi negara, itu kan harus terdaftar di Perikatan Bangsa-Bangsa. Kan nggak bisa kita itu punya negara terus nggak terdaftar di Perikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah Tapi negara. banyak negara yang keluar dari PBB. Iya, ternyata itu masuk lagi. Nggak ada. Sekarang itu nggak ada. Jadi sekarang itu yang andaikan zaman dulu, itu yang jadi khalifah itu ya PBB itu sekarang. Nggak ada sekarang. Indonesia pernah keluar, tapi masuk lagi. Karena nggak berani kan. Kan dikeroyok. Mana ada negara sekarang ada negara baru, misalnya Sudan Selatan. Itu harus daftar dulu PBB. Diakui oleh PBB apa enggak? Timor Leste. Kan diakui oleh PBB, jadi negara. Nah Palestina ini yang ngakui itu negara ke negara. Tetapi PBB nggak ngakui. Makanya nggak ada paspor Palestina. Nah itulah problemnya. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu bersemangat. Semangatnya itu terlalu tidak realistis. Termasuk para pejuang Palestina. Nah kalau mau realistis, misalnya sudahlah kami akan mau menerima Gaza dan tepi barat. Kemudian ibu kotanya Ramallah. Israel di Tel Aviv, misalnya ya. Sedangkan Yerusalem menjadi kota internasional. Semua agama. Kalau itu disepakati, selesai juga. Tapi apakah mau masalahnya orang Palestina? Palestina nggak mau. Ketika ada pembincangan bicara persoalan Yerusalem, maka Palestina akan keluar dari perundingan. Karena menurut dia, sampai kapanpun Yerusalem harus menjadi ibu kota Palestina. Mana cara berpikir? Ya, saya pikir semua pemimpin negara pasti berpikir seperti itu. Nggak mungkin, tidak punya militansi. Jadi harus dibedakan antara militansi dengan hanya semangat.
Nah sekarang pejuang-pejuang Indonesia kalau nggak punya militer dulu sangat abstrak, nggak realistis pejuang-pejuang kita itu. Tapi faktanya bisa merdeka. Oh ya kan kondisi internasional berbeda dengan kalau kita kan Jepang kalah, kita bisa merdeka. Terus Belanda masuk sini kita melawan, maka kita merebut dengan bersenjata. Persoalannya di sana itu tidak seperti itu. Jadi hegemoni negara-negara besar tetap berada di situ karena itu memang kota sucinya semua agama. Orang Islam mengaku kota sucinya, orang Kristen juga mengaku kota sucinya karena Yesus Kristus lahir di sana dan punya gereja kebangkitan di sana. Orang Yahudi dia punya mengaku dirinya itu sinagog itu ada di sana dan ada tembok ratapan di sana dan Masjidil Aqsa itu kenapa mereka mau merebut Al-Aqsa? Karena Aqsa itu yang sekarang yang ada di gambar itu di bawahnya kan ada batu besar, batu Sokhra itu. Itu menurut orang Yahudi itu milik mereka. Jadi agak susah untuk bisa ketemu. Lalu bagaimana sikap umat Islam termasuk di Indonesia seharusnya? Kalau umat Islam menurut saya yang terpenting dulu, bukanan dulu. Saya tidak mengikuti umat Islam dulu. Yang terpenting itu adanya suatu negara, orang Palestina harus bersatu. Sekarang ini nggak bersatu. Hamas itu singkatan dari Harkah Muqawamah Islam yang didirikan oleh Syekh Yasin di tahun 80. Gerakan perlawanan Islam ke Israel. Islam itu. Hamas itu Islam. Jadi mereka berperang, misalnya mati itu syahid. Mereka. Sedangkan Fatah sama dengan Hamas dulu. Israel harus hilang dari. Tapi kan realistis Fatah. Tidak mungkin kita itu mengusir Israel keseluruhan. Karena sudah tidak mungkin lah. Tidak masuk akal. Nah, maka Fatah menerima. Maka dengan kompensasi menerima keberadaan Israel, maka ada perjanjian Oslo namanya. Orang Palestina diberi wilayah otonom di Gaza dan di tepi barat. Terus kotanya, ibu kotanya sementara untuk menuju kemerdekaan diberi Ramallah itu, tempatnya Yasser Arafat. Nah, disitulah orang Palestina berkuasa otonom. Tapi mereka kan tidak boleh punya militer, seperti otonominya Aceh, seperti gitulah. Nah, mereka belum diakui negara. Negaranya apa? Israel. Jadi kalau kita ke sana, visanya apa? Yang luar kan Israel. Palestina belum punya karena tidak diakui sebagai negara. Lah, sekarang kalau mau misalnya, mungkin negara-negara lain sudah bisa mendukung. Maukah Palestina diberi dua wilayah, yaitu Gaza dan tepi barat sebagai negara Palestina merdeka? Saya yakin tidak. Dan ini harus sepakat. Kalau Fatah mungkin mau, karena realistis. Tapi Hamas tidak akan mau. Ada Al-Qassam. Ya Al-Qassam itu yang memang dulu Al-Qassam itu diambil dari nama dulu pejuang ketika sebelum adanya Israel. Dan itu meninggal. Itu diberi nama. Kayak Qassam itu nama pejuang Palestina. Nah ini tidak mau. Sebelum adanya Hamas kan baru tahun 80-an. Syekh Yasin itu pendirinya. Itu dibom sama Israel. Nah, terus dari mana mereka dapat senjata segala macam? Jadi Mesir berdasarkan perjanjian Camp David tahun 79, Israel harus keluar dari Mesir tanpa perang, tapi kompensasinya ada duta besar Mesir di Tel Aviv, ada duta besar Israel di Kairo. Tapi wilayah Rafah itu yang berbatasan dengan Gaza harus ditutup. Nah, ini sekarang ini ditutup ini, kecuali untuk bantuan. Nah, di bawah itu ada terowongan masuk ke. Jadi negaranya itu main mata dengan Israel, tapi rakyatnya dukung Palestina. Jadi kalau dibom sama Israel, dia lari ke sana. Israel kan nggak bisa ngejar karena terikat perjanjian sama Mesir. Nah itu problemnya. Jadi memang menurut saya orang Palestina itu bersatu dulu.
Kalau nggak bersatu, gimana bisa merdeka? Misalnya siapa yang berhak melakukan perjanjian dengan Israel sekarang? Ini siapa? Sekarang kan dibilang Hamas. Kalau dibilang Hamas itu kekalahan. Mestinya Palestina. Gitu. Sekarang kan perang Hamas, berita-berita kan perang Hamas sama Israel, bukan perang Palestina sama Israel. Karena apa namanya? Tepi Barat diem aja. Mahmud Abbas diem aja. Karena memang yang punya militansi Hamas. Lah ya yang punya militansi Hamas. Hamas itu kalau ada perjanjian, dia yang berusaha. Israel yang nggak mau. Itu problemnya. Jadi kalau kita bangsa Indonesia, kita harus mendorong supaya ada pemerintahan persatuan Palestina. Kita. Tanpa itu mustahil. Itu satu. Nomor dua, Palestina itu harus merumuskan nasionalisme. Karena sekarang itu nasionalisme. Pakai Islam itu nggak diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara yang pakai Islam itu dimusuhi. Ya, sebetulnya kan di Palestina kan tidak semuanya Muslim, hanya mayoritas Muslim kan. Kan ada kelompok-kelompok agama lain termasuk Iya betul. Hanya kalau Hamas itu Islam. Jadi kalau Anda kan di Indonesia, Hamas itu NU gitu loh. Tidak ada non-Muslim masuk ke situ, tidak ada. Tapi kalau Fatah, lain ceritanya. Kalau Fatah itu ada macam-macam. Karena nasionalisme dasarnya. Kalau Hamas, Islam saja. Tidak ada non-Muslim. Itu orang Ikhwan Muslimin. Afiliasinya ke Ikhwan Muslimin. Senjata dari mana? Mungkin dari Ikhwan, mungkin juga dari Iran. Ya bukan dengan NU. Perbandingannya bukan dengan NU. Berarti kalau memang Ikhwanul Muslimin ya seperti Ikhwanul Muslimin. Iya, maksud saya perbandingannya itu adalah tidak ada anggota lain selain Islam. Di Hamas itu harus Islam semua. Kalau di Fatah yang lain kayak PKB gitu loh. PKB itu non Muslim kan boleh. Ya, itu kan memang parpol. Iya. Ini kan ya seperti parpol lah ini yang karena ikut pemilu. Jadi kalau pemilu kan menang itu di Gaza. Apa itu pemilunya Palestina? Iya berarti parpol. Artinya tidak pas kalau diidentikan dengan NU. Ya, NU kan ormas. Pernah jadi parpol kan? Iya. Nah sekarang sikap Indonesia kan termasuk mengutuk umat Islam, termasuk mengutuk. Persoalannya kan kekejian Israel itu. Nah, menurut saya kira-kira kemenangan Palestina itu bukan perang. Kalau perang terlalu tidak seimbang perang. Tapi kemenangannya adalah karena Israel melanggar hak asasi manusia. Itu. Dan menurut saya kalau menunggu itu, kan ini kan lama, butuh waktu lama itu. Orang Yahudi pun ya udah lama juga untuk menjadi negara Israel. Kan bertahun-tahun juga. Untuk 50 tahun yang akan datang. Sekarang kalau kita lihat dari media massa terutama TV, video-video yang beredar. Israel itu kan secara vulgar menembaki anak-anak, ya kan, perempuan. Nah itu anak kecil lagi ditembakin sampai ya kelihatan secara telanjang langsung meninggal. Betul. Di situ. Disitulah nanti Palestina akan menang. Karena dipersepsikan Israel itu tidak beda dengan Hitler. Tidak beda dengan ketika memang orang Israel itu mengalami seperti itu. Jadi bahasa lainnya itu dia itu mengalami dulu digitukan. Sekarang dibalas. Tapi yang dibalas kan bukan orang yang dulu. Bukan orang yang membunuh. Iya, yang bunuh. Dulu peristiwa Holocaust itu 2 juta orang Yahudi itu yang meninggal. Itu dihabisi etniknya. Kan anti Yahudi tadi. Cuman Hitler.
Itu lah, inilah sekarang dilampiaskan ke orang Palestina. Ya kasihan juga Palestina. Nah, menurut saya kapan ya bisa selesai? Itu ya menangnya mungkin nanti menang karena Israel dianggap sebagai negara yang seperti itu. Ya artinya melanggar hak asasi manusia, kemanusiaan. Ya, sekarang negara Eropa, saya baca barusan dengar itu di radio dan di TV, negara Eropa, Palestina harus diberi merdeka. Persoalannya ketika kita ngasih merdeka, kita kan sudah, duta besarnya ada di sini kok. Persoalannya ketika wilayah yang untuk Palestina itu mana? Katakan sekarang realistis, kalau realistis, Gaza dan tepi barat. Ketika seperti ini, apakah mau Palestina? Tinggal 15% dari yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa. 47 tadi. Iya, dari 47. Nah, Israel seperti Hitler, ya, ya menghitlerkan diri dia. Menurut saya sekarang itu sudah ingin menghabisi etnik Palestina. Dan disitulah nanti Israel akan kalah. Tapi kalau perang, kayaknya kalau secara logika matematik, itu susah untuk menang. Jangankan Palestina, negara Arab itu loh. Perang sudah lama, mulai 48 sampai hari ini. Pernahkah di antara perang itu orang Arab menang? Enggak pernah. Nah sekarang Zionis ya, tadi kan sudah disampaikan. Yang keji-keji, yang biadab-biadab itu kan Zionis. Di mana-mana ya kan. Zionis itu ada nilai yang dianut enggak? Apakah hanya etnis itu yang dibanggakan? Mereka itu etnik yang menjadi dasar. Agamanya bisa beda. Tapi bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tapi etnik Yahudi harus. Itu mereka. Sedangkan ada yang namanya orang Yahudi non-Zionis. Itu yang baik. Orang Yahudi yang non-Zionis itu toleran. Oh iya, berarti ya sama dengan Hitler memang. Karena Hitler kan juga membanggakan etnis. Iya, ya etnik mereka. Ketika orang membanggakan etnik, ya kayak gitu jadinya. Hitler kayak gitu, Yahudi kayak gitu. Jadi nggak saya teruskan gitu. Orang yang menganggap keturunan Nabi di sini bisa begitu juga. Jadi orang aku turunan siapa? Habib. Iya. Ya bukan saya yang ngomong. Yang kemarin kan sudah Balawi itu kan sudah jadi persoalan. Nah, kayak gitu. Jadi orang kalau seperti ini kemudian dijadikan negara dan itu jadi dasar negara, nah itu yang bermasalah. Karena cita-cita Israel itu istilahnya Israel Raya. Israel Raya itu mulai dari Mesir, Nil, sampai ke Sungai Efrat, Irak. Itu yang mau dikuasai. Jadi namanya Zionis besar. Tapi karena orang Israel itu tunduk pada mbahnya itu Inggris, maka dia terima itu. Terus dengan perang, kan sudah nambah. Karena perang, maka sebagian wilayah Palestina itu diambil. Bukan sebagian ya, lebih dari separuh, tinggal 15%. Berarti yang diambil oleh Israel sekarang kan tinggal berapa? 30% itu. 32% wilayahnya Palestina. Wilayah Palestina yang diberi oleh PBB, bukan wilayah Palestina yang diberi oleh PBB, resmi gitu. Nah, salahnya dulu tidak diterima itu. Nah, kemudian daratan tinggi Golan itu miliknya Syria, sampai sekarang masih dikuasai Israel. Kembali lagi ke ini, Prof, bahwa Zionis Yahudi itu kebanggaan terhadap etnis. Berarti akan menumpas etnis yang lain kan? Iya, menegasikan. Menegasikan ya kayak Holocaust dulu ya kan. Mau membunuh kelompok-kelompok atau etnis lain. Dan itu ada juga kelompok agamanya yang seperti itu. Jadi partai agama di Israel itu ada yang seperti itu. Ada yang mereka tidak mau. Kita itu jangan menghayal. Menghayal itu
Mosok zaman modern mau seperti raja seperti Nabi Daud. Siapa yang bisa jadi nabi sekarang? Kayak Nabi Daud. Walaupun mereka orang Yahudi tidak mengatakan nabi itu. Daud itu menurut mereka raja, bukan nabi. Nah, itu perdebatan teologisnya. Nah, maka orang Yahudi yang seperti itu baik sama orang. Dan itu yang demo-demo itu orang Yahudi demo. Itu orang Yahudi yang seperti itu. Dia tidak mau Zionis. Sudahlah kita hidup berdampingan dengan orang Palestina, dengan orang Muslim. Mau yang seperti itu. Itu dulu yang Gus Dur ketemu apa itu orang-orang yang seperti itu. Dengan Al-Azhar itu orang seperti itu. Tapi orang kita ini tidak paham gitu loh. Bedanya Yahudi sama ya berarti Zionis. Yang Zionis ini memang ekstremis dan bukan hanya ekstremis tapi teroris akhirnya ya. Iya teroris negara. Teroris negara. Jadi penguasa di sana itu sebetulnya nggak begitu taat agama kok. Jadi kayak Benyamin Netanyahu atau siapa gitu yang berkuasa di Israel itu bukan orang taat beragama, tapi mereka adalah menganggap dirinya sebagai pelanjut representasi dari Nabi Daud dan King Solomon. Gitu. Ya itu menarik teroris negara itu, Bro. Istilah ini menarik ini. Lah ya, kalau modelnya negara terus membunuh kayak gitu, itu apa kalau bukan teroris negara? Jadi dia mengatasnamakan negara melakukan pembunuhan. Orang nggak seimbang. Tapi kalau kita berpikir apa namanya, misalnya orang Hamas jadi Israel, misalnya sekarang Israel jadi Hamas, kira-kira nggak sama yang akan dilakukan? Sekarang Hamas menang, lu unggul di atas sana. Apa nggak dihabisi Israel? Sama saya kira. Karena dua. Tapi kalau saya lihat perlakuan terhadap tawanan-tawanan yang muncul itu kan beda. Kalau yang ditawan Israel kan ya ditutup matanya, dinaikkan mobil secara khusus. Sementara tawanan orang Israel yang ditawan Palestina kan biasa-biasa, pulangnya senyum-senyum, ketawa-ketawa kan. Berarti kan memang Israel ini ngawur dan biadab itu kan luar biasa. Saya kira kalau biadabnya iya. Dan sekarang itu kan masalah tawanan itu kan memang kartu truth. Supaya memaksa Israel mau gencatan senjata, maka tawanan itu. Kalau enggak, mati. Dan itu ada jenderalnya itu yang sekarang, yang ditawan. Dan itu belum dilepas sampai hari ini. Ya, kalau itu pastilah tawanan dalam perang selalu ada. Tapi perlakuan antara Islam dan Israel itu kan beda sekali. Yang orang-orang Israel yang ditawan oleh orang Palestina, baik Hamas atau apa, itu kan waktu dilepas itu kan ya mereka ada senyum, enggak seperti yang ini dalam kondisi matanya. Memang di situ itu kelebihan. Biasanya umat Muslim dimanapun pada tawanan itu sangat ramah. Dimanapun itu, tidak hanya di Palestina, tawanan-tawanan kita. Tapi memang orang Yahudi ini kan bahasa lainnya kan lama mereka itu tidak berkuasa. Dan ini kuasa. Jadi orang kalau pertama berkuasa itu ya gitu. Otoriter. Ya otoriter. Ya karena dia kan lama kan. Menunggu bertahun-tahun. Bayangkan. Mulai 300 tahun. Israel itu tidak memiliki negara. 300 tahun setelah Masehi. Gitu. Nah, baru diberi kekuasaan, terus mengalami diaspora mereka. Baru sekarang tahun 48. Sekarang soal boykot, Prof. Ada beberapa media yang memuat konten atau berita yang intinya boykot itu ternyata efektif juga. Produk macam-macam di Indonesia sehingga mengalami kerugian
ratusan miliar, triliunan. Itu menurut Prof kayak gimana? Itu kan kalau yang rugi kan tidak hanya pengusahanya, tapi yang rugi adalah orang kita juga yang kerja di situ. Nah, itu problem juga. Jadi menurut saya itu bisa untuk terapi sementara. Tapi untuk selamanya tidak bisa. Yang namanya ekonomi itu tidak punya agama. Ekonomi itu adalah kualitas dan pelayanan. Nah, harus itu yang menjadi pedoman. Tapi dilakukan spontan, kemudian terapi, itu bagus. Tapi kalau permanen, kayaknya tidak bisa. Sudah pengalaman kita. Dulu kan namanya Syarikat Dagang Islam, kan untuk pribumi kan. Tapi kan gagal. Yang kuat sampai sekarang ya Cina. Tetap sekarang begitu. Di kita ya. Yang bisa seperti itu kalau rakyatnya siap. Nah, negara siap, rakyat siap. Negara yang siap sampai hari ini hanya ada satu negara yang siap seperti itu. Mana itu? Iran. Iran itu siap menghadapi Israel, siap menghadapi Amerika, termasuk ekonomi. Jadi di sana itu tidak ada produk Amerika atau produk Prancis, produk mana saja di Iran itu. Nah, maka ekonomi lokalnya berjalan. Hanya dia perdagangan internasionalnya macet. Jadi harus siap negaranya, pemerintah, dan masyarakat. Kalau hanya masyarakat ya nggak efektif. Sekarang volume perdagangan antara Indonesia dan Israel itu 2 triliun lebih kok dalam 1 tahun. Jadi kita itu walaupun nggak punya perwakilan di Israel nggak punya duta besar di Indonesia, di Jakarta, tapi perdagangan jalan. Saya baru saja Bob, sekitar setengah bulan yang lalu ke Cina selama 7 hari di daerah Fujian, provinsi Fujian, Cina Selatan atau Tiongkok Selatan. Di situ saya datang ke berbagai tempat, termasuk tempat-tempat wisata, ke mall dan juga itu rata-rata mobil dan sepeda motor itu produk Cina, produk lokal, produk dalam negeri mereka. Yang namanya mobil-mobil mewah ini di Fujian, mobil Eropa itu jarang sekali. Nah, ya memang mereka kan sama-sama. Nah itu kuat. Tadi makanya kebijakan pemerintah. Ada di suatu hotel bintang 5, saya lihat mobil Eropa dijajarkan dengan buatan Cina. Yang Cina itu bagus dibuat juga. Lebih bagus bahkan gitu kan. Sekarang ada juga kan yang harga 2 miliar bisa melayang-layang di atas air juga itu kan. Nah ini kembali lagi kepada sikap pemerintah saya kira ya. Kalau pemerintah kita ketat, cuman di sana di Cina itu memang hampir semua orang takut korupsi. Berani takut. Ya, karena memang hukum mati dan ketat gitu. Ya. Nah di sini kan sebaliknya. Untuk korupsi mesti tertawa-tertawa. Jadi kalau negara yang teruji, kayak kalau kita itu, kalau perkiraan saya, kayak impossible. Kita itu efektif untuk melakukan produk, boikot produk. Karena negara ya, karena Indonesia itu ketergantungan ke Amerika itu tinggi. Freeport masih Amerika. Artinya perusahaan-perusahaan raksasa itu. Bahkan Pak Jokowi memperpanjang lagi. Iya, memperpanjang lagi. Wah kan ruwet itu. Kemudian dengan Cina juga begitu. Jadi kan saingannya dengan Cina. Agak susah. Dan itu harus terlatih. Kalau nggak terpaksa kan nggak bisa. Terpaksa itu perang. Kenapa Iran kok berani? Kok bisa? Padahal Iran itu uangnya Iran itu di Amerika sampai hari ini itu tidak dibekukan sampai hari ini. Dan di sana kalau sholat Jumat, kalau saya ke sana, jadi sebelum masuk masjid itu ada bendera Amerika, harus nginjak bendera Amerika. Saking bencinya. Ini saking bencinya. Dia mengatakan Allahu Akbar, Amerika syaitan akbar. Lah, memang nggak ada yang namanya perusahaan-perusahaan McDonald. Wah, ada di sana. Mereka berani miskin. Kita ini kan nggak berani miskin.
Nah, itu kembali militansi itu, Bro. Iya, militansi. Nah, kalau kita mau, ini kayak misalnya sekarang Hamas ini militan, benar Hamas. Tapi saya dengar ini data intelijen. Memang orang Palestina itu akhir-akhir ini itu menginginkan tidak perang dan tidak damai. Apa maksudnya? Kalau perang, mereka hancur. Banyak dibunuh, banyak bangunan-bangunan hancur. Tapi kalau tidak ada perang, damai, ya bantuan tidak datang. Nah, itu. Jadi akhirnya ketergantungan pada bantuan itu menjadi ideologi. Dan ini jangan sampai terjadi pada orang Palestina. Kalau itu yang terjadi, kapanpun nggak akan merdeka. Itu pikiran saya. Dan itu yang ngomong kayak gini intelijennya Indonesia. Memang gitu. Sekarang yang perlu dilakukan, Indonesia mendorong Palestina, Fatah yang besar ya. Kan Fatah sama Hamas. Itu rekonsiliasi, membuat pemerintahan persatuan, baru ketika negonya bagaimana, itu jangan saling menafikan antara satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, kita senang, kita ke sana, paspornya paspor Palestina. Sekarang paspornya paspor kita, visanya visa Israel sekarang. Ya. Baik, Prof. Ya. Saya kira cukup mempunyai perspektif. Pemirsa, demikian tadi kita podcast wawancara dengan Profesor Dr. Imam Ghazali Syed MA, Guru Besar UINSA Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.